Selamat datang kembali di ulasan kita. Pernah nggak sih Anda dengar cerita, atau ya mungkin ngalamin sendiri, sensasi energi yang benar-benar meledak, nggak terkendali waktu lagi meditasi dalam, atau lagi khusyuk zikir, atau pas lagi olah rasa dalam tradisi Jawa? Fenomena ini luar biasa banget. Tapi jujur aja, kadang bikin merinding kalau kita nggak ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi. Sensasi fisiknya itu, wah bisa ekstrim banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan misteri anatomi, sekaligus nyambungin sisi ilmiah, nilai Islam, dan kearifan Jawa di balik fenomena aneh ini. Yuk, kita mulai. Coba deh dengerin kutipan yang satu ini. Saya lagi duduk, dan tiba-tiba aja saya jatuh. Sensasinya begitu kuat sampai terus mengguncang tubuh saya. Bayangin, Anda lagi duduk tenang, mungkin lagi tenggelam dalam semadi, tiba-tiba tubuh Anda bergetar hebat di luar kendali sampai terlempar ke lantai. Buat banyak orang, momen kayak gini bener-bener bikin shock dan ketakutan yang luar biasa. Rasanya kehilangan kendali atas tubuh sendiri itu kan, ya pastinya ngeri banget. Tapi pertanyaannya nih, apakah ini semacam sistem tubuh yang error? Atau justru sebuah proses penyembuhan tingkat tinggi? Jadi, kenapa sih ada orang yang sampai berguncang sehebat itu, atau bahkan sampai pingsan pas lagi meditasi atau ibadah yang mendalam? Apa yang sebenarnya lagi ngamuk di dalam sistem saraf kita? Nah, buat jawab ini, kita nggak bisa cuma melihat dari luar aja. Kita harus gabungin pemahaman biologi saraf modern dengan konsep-konsep kearifan energi kuno. Oke, mari kita selami lebih dalam. Masuk ke bagian pertama nih, mekanika pelepasan energi, di mana kita bakal membongkar misteri dari reaksi fisik ini. Gini, supaya kita benar-benar paham, kita harus ubah cara pandang kita dulu. Stop ngelihat tubuh manusia cuma sekadar onggokan daging, tulang, dan darah. Tubuh fisik Anda pada dasarnya adalah energi, cahaya, dan informasi yang terorganisasi secara gravitasi, dikemas rapi dalam bentuk sel. Kalau di filosofi Jawa, tubuh ini sering banget disebut sebagai wadah atau bejana. Nah, seiring berjalannya waktu, wadah ini tuh numpuk macam-macam, dari trauma, luka batin masa lalu, sampai sumbatan emosi. Dan parahnya, beban-beban ini nggak sekedar nguap gitu aja. Mereka numpuk, mengeras, dan jadi energi padat yang terjebak di dalam sel-sel kita. Intinya, energi kehidupan kita jadi mandek. Lalu, dari mana datanya guncangan fisik tadi? Perhatiin 3 langkah ini. Waktu Anda lagi meditasi, atau fokus ngatur napas dalam, langkah pertama terjadi, Anda mulai mengusik energi padat yang mandek tadi. Ini ibarat efek botol sampahnya yang dikocok, gitu. Begitu sumbatannya mulai kebuka, masuk ke langkah kedua, sistem saraf simpatik Anda langsung melepaskan energi tersebut. Energi kehidupan ini, yang kalau dalam Islam sering dikaitkan dengan dorongan ruh atau daya hidup, bergerak seolah-olah kayak kereta barang yang melaju kenceng, nabrak semua batasan di dalam tubuh. Dan puncaknya, di langkah ketiga, energi raksasa yang bawa informasi padat ini menghantam otak Anda, bikin semacam kilatan cahaya di kepala, dan boom, tubuh fisik Anda kewalahan, lalu ambruk. Nah, justru di titik inilah krisisnya sering banget terjadi. Waktu kita ngerasain energi super besar melaju kayak kereta barang ini, reaksi otomatis kita ya ketakutan kan? Itu wajar banget, karena sensasinya asing. Akibatnya, otot-otot kita jadi tegang. Tapi, perhatikan kalimat penting ini. Kontraksi menyebabkan hambatan. Saat Anda takut dan berusaha menahan aliran energi itu, penolakan fisik Anda malah nyiptain hambatan raksasa atau impedansi. Jadi bayangin, tubuh Anda lagi berusaha memproses energi yang luar biasa besar, tapi Anda malah ngerem sekuat tenaga. Nah, tabrakan di dalam inilah yang bikin efek samping fisik ekstrim, kayak tremor, guncangan hebat, sampai jatuh ke lantai tadi. Oke, kita udah ngebahas soal pengalaman fisiknya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, otak dalam kondisi berserah diri. Kita lihat nih bukti-bukti neurologisnya. Yang benar-benar bikin merinding dari data klinis ini adalah perbandingan grafiknya. Kalau kita lihat pembacaan klinis scan otak saat seseorang benar-benar pasrah, benar-benar rileks masuk ke pusaran energi itu, otak mereka nyentuh kondisi puncak. Mereka mencetak angka energi mikrovolt yang tinggi banget. Biasanya didominasi sama gelombang delta. Tapi coba lihat data yang kedua. Begitu orang ini ngerasa takut, pikirannya balik sadar, dan mulai ngelawan, mereka langsung jatuh ke gelombang alfa atau beta. Dan tebak apa yang terjadi? Energi mikrovoltnya langsung anjlok drastis, sisa sekitar 30% doang. Jadi beneran ya, secara harfiah, penolakan itu mematikan kekuatan transformatif dari energi tersebut. Coba kita gali lebih dalam perbedaan dua kondisi ini ya. Di satu sisi, kita punya kondisi berserah diri. Nah, ini tuh sejalan banget sama konsep tawakal dalam Islam atau sikap pasrah yang utuh dalam spiritualitas Jawa.
Gelombang delta di fase ini ngasih efek relaksasi total yang bawa kebahagiaan luar biasa, pengalaman spiritual yang mistis, sampai kilatan cahaya inspirasi. Ini benar-benar penerimaan total terhadap aliran energi. Biasanya sih, gelombang delta ini cuma muncul pas kita tidur pules banget. Tapi ini terjadi pas kita lagi sadar. Sebaliknya, kalau kita melawan, kita malah kekunci di gelombang beta atau alfa, alias mode bertahan hidup. Kita jadi dikuasai rasa takut, tubuh menegang, dan mati-matian nahan diri. Ya intinya Anda malah nyuruh otak buat ngajak perang tubuh Anda sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, meningkatkan biologi Anda. Di sini nih, kearifan kuno dan neurologi modern benar-benar sejalan. Fakta bahwa tubuh kita ini bisa jadi semacam kabel penyalur energi berfrekuensi tinggi itu sebenarnya bukan hal baru loh. Ini kapasitas biologis yang udah dipelajari berabad-abad. Misalnya nih, di sekolah spiritual Himalaya kuno. Dulu, kalau ada murid datang nyari kebenaran sejati, mereka tuh nggak disuruh langsung duduk manis, merem gitu aja. Nggak. Mereka diwajibkan latihan fisik dan yoga yang super berat selama berbulan-bulan. Kenapa coba? Tujuannya murni mekanis sebenarnya, buat menghancurkan kekakuan di jaringan tubuh mereka. Mereka secara harfiah menyiapkan elastisitas sistem saraf supaya pas energi besar ini bangkit, jalan tolnya udah jadi. Jadi tubuh mereka nggak kaget atau kewalahan pas kesetrum arus energi kehidupan ini. Jadi poin krusial yang pengen saya tekankan di sini adalah semua fenomena ekstrim tadi tuh ujung-ujungnya cuma efek samping. Serius, jangan terlalu kepikiran sama guncangannya atau teriakannya atau jatuhnya. Semua drama teatrikal itu sebenarnya cuma respons otomatis waktu sistem saraf kita lagi nyoba memproses frekuensi yang jauh-jauh lebih besar dari kapasitas normalnya. Tubuh Anda itu lagi repot banget nyoba ngedownload dan ngeinstal informasi baru yang supermasif ke dalam sel-sel Anda. Dan di balik semua proses yang gila-gilaan intens itu, ada satu tujuan akhir yang luar biasa, yang dirangkum cakep banget di kutipan ini. Anda akan mendapatkan peningkatan biologis. Wah, ini dia intinya. Begitu semua hambatan, trauma dan ketakutan itu jebol, dan jalur saraf Anda terbuka lebar, aliran energi kehidupan bakal jalan mulus banget. Sistem biologi Anda benar-benar di-upgrade. Ibaratnya nih, Anda lagi ganti mesin komputer lama, pakai hardware terbaru, supaya bisa ngeran software super canggih, tanpa nge-lag, tanpa crash. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat direnungkan sama-sama hari ini. Apakah Anda siap untuk berhenti melawan dan berserah diri sepenuhnya pada peningkatan biologis Anda sendiri? Nanti, pas Anda ngerasain getaran aneh atau energi luar biasa saat lagi ibadah, semadi, atau sekedar diam sejenak, apakah Anda bakal meresponsnya dengan rasa takut dan menegang? Atau Anda bakal memberanikan diri untuk benar-benar pasrah, tawakal, ngelepasin kendali, dan ngebiarin tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri lewat arus murni ini? Ubah ketakutan itu jadi penerimaan. Terima kasih banyak udah nemenin saya di ulasan kali ini, terus gali potensi luar biasa dalam diri Anda, dan sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.